Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Eni Safira dengan NIM 2017-820163, mahasiswi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan bercerita atau mendongeng tentang permohonan maaf Lili. Di sini saya menggunakan metode atau media, mini teater. Yuk simak ceritanya. Dikisahkan, ada siswa laki-laki kelas 6 bernama Raka. Kemudian ada siswi yang bernama Lili. Kemudian ada siswi yang bernama Alika. Mereka bertiga adalah siswa-siswi kelas 6 yang saling berteman dan sama-sama satu kelas. Pada suatu hari yang paling menyedihkan untuk Lili. Kenapa begitu? Karena menurut Lili, pasalnya kemarin Raka terpilih menjadi bendahara kelas. Lili bukan tidak menyukai Raka, namun Lili merasa pupus sudah harapannya untuk menjadi bendahara kelas. Raka yang terpilih menjadi bendahara kelas sangat senang saat itu. Saat itu Lili sangat mencita-citakan menjadi bendahara kelas. Lili sudah ingin menjadi bendahara kelas sejak ia dari kelas 3 SD. Kemarin adalah hari yang paling menyedihkan untuk Lili. Mengapa? Pasalnya Raka terpilih menjadi bendahara kelas. Lili bukan tidak menyukai Raka, namun menurut Lili pupus sudah harapannya untuk menjadi pengurus kelas, khususnya menjadi bendahara kelas, karena menurut Lili menjadi bendahara atau pengurus kelas adalah hal yang paling membanggakan. Sejak kelas 3, Lili sudah mencita-citakan untuk menjadi pengurus kelas, namun pupus sudah harapannya hingga kelas 6 tidak bisa menjadi pengurus kelas atau khususnya menjadi bendahara kelas. Menurut Lili sendiri, mengapa sih Lili bangga menjadi bendahara? Karena menurut Lili menjadi bendahara adalah hal yang paling bisa dibanggakan karena teman-teman bisa dapat percaya kepada Lili untuk memegang amanahnya. Selain itu, menurut Lili juga dapat menjadi bendahara yang baik karena Lili dapat memegang uang atau memanage uang dengan baik. Menurut Lili, tugas-tugas bendahara itu untuk mengelilingi kelas, meminta uang, untuk menjaga uang, untuk menyimpan uang, untuk memberikan kepada yang membutuhkannya. Kemudian Raka pun ikut senang karena Raka terpilih menjadi bendahara. Raka yakin Raka dapat dipercaya, Raka dapat memegang uang atau amanah dengan baik. Raka merasa uang teman-temannya akan aman bersama Raka. Raka pun tidak pernah lupa untuk membawa uang kas itu, karena menurut Raka sewaktu-waktu pasti uang kas itu dibutuhkan oleh teman-temannya. Sewaktu-waktu saat sedang mulainya pembelajaran, Alika ke tempat duduk Raka. Alika menanyakan kepada Raka, Rak, gimana? Kamu bawa uang kas tidak? Dan Raka pun menjawab, bawa kok, tenang aja, aku selalu membawa uang kas itu.
Oh ya udah bagus deh, nanti aku minta ya, soalnya aku butuh. Kita kan perlu membeli barang-barang dan peralatan untuk menghias kelas, karena kan seminggu lagi akan ada lomba menghias kelas. Siapa siapa yang menang di lomba kelas terbaik, itulah yang paling kelas yang terbaik. Iya, tenang aja, aku tuh selalu bawa uang itu, kata kakak. Raka pun bergegas untuk mencari uangnya di dalam tas. Tiba-tiba muka Raka menjadi pucat pasi. Loh, Raka, mengapa muka kamu kok jadi pucat pasi? Tanya Alika. Raka pun menjawab, aduh Alika, bagaimana ini? Alika pun menjawab, ada apa Raka? Kok uangnya kenapa? Tanya Alika tegas. Uangnya gak ada. Hah? Kok bisa gak ada? Tanya Alika. Dan Alika pun menjawab lagi, Raka, tadi kamu bilang kamu bawa. Raka pun menjawab, iya, aku selalu membawa. Aku ingat sekali kalau aku membawa uang itu. Coba kamu cari. Alika pun bertanya kembali. Coba nih kamu yang cari di dalam tas aku. Jawab Raka. Loh, Raka, kok uangnya gak ada? Kemana? Ini tas kamu gak ada uang sama sekali. Bukunya pun gak ada. Kamu lupa bawa kali. Tidak Alika, aku tidak lupa. Aku selalu membawanya. Jawab Raka. Kemudian Alika pun memberikan solusi. Yang sudah, bagaimana kalau nanti saat pembelajaran seni dimulai, kita izin kepada ibu guru untuk ke toilet. Tapi sebenarnya kita balik ke dalam kelas untuk melihat atau mengecek tas satu persatu anak di dalam kelas ini. Apakah ada uang kas di dalam tas mereka? Bagaimana? Setuju nggak kamu? Raka pun menjawab, oke, bagus tuh ide kamu. Nanti kita sama-sama mencari ya saat pelajaran seni. Oke deh, ucap Alika. Saat dimulainya pembelajaran seni, Alika pun menghampiri Raka. Raka, bagaimana? Ayo kita mulai misi yang tadi kita lakukan. Oke Alika, kalau begitu kamu izin ke ibu guru sana. Baiklah. Raka, aku sudah izin ke ibu guru. Ayo kita pergi ke kelas untuk mengecek tas-tas yang ada di dalam kelas. Baiklah, ayo Alika. Setelah Alika dan Raka masuk kelas untuk mengecek satu persatu tas yang ada di dalam kelas, Raka dan Alika pun terkejut. Raka yang tidak percaya uangnya ternyata ketemu, dan Alika pun terkejut uangnya berada di dalam tas salah satu temannya. Kemudian Alika pun berkata kepada Raka, Raka, baik,
kita sembunyikan masalah ini dulu ya. Kita jangan kasih tahu ke siapa-siapa dulu. Ayo Raka, kita panggil orangnya. Atau kamu tunggu di lorong kelas ya. Aku akan panggil orangnya dan kita akan berbicara bersama-sama. Baiklah Alika, aku tunggu di koridor kelas ya. Iya Raka. Alika pun pergi menghampiri salah satu temannya, dan tidak diduga bahwa yang dipanggil oleh Alika adalah Lily. Raka pun bertanya kepada Lily. Lily, ngaku deh kamu, apa yang udah kamu lakukan sebelum kita justru malah marah-marah kepada kamu kalau kamu tidak jujur. Alika pun berkata, Lily, coba deh jujur sama aku, sama Raka, apa yang udah kamu perbuat. Kami janji kalau kamu jujur, kami tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Lily pun berkata, ada apa ini? Aku tidak tahu apa-apa. Raka pun menjawab, Lily, cukup sudah. Tidak usah berbohong lagi, kami sudah tahu semuanya. Alika pun menambahkan, iya Lily, gak apa-apa, udah jujur aja, kami udah tahu. Ayo jujur kepada kami. Lily pun berkata, aduh, ada apa sih? Aku tidak tahu sama sekali masalah ini. Ada apa? Kenapa aku dipanggil di koridor ini? Raka pun menjawab, Lily, kamu tahu gak? Uang kas dan buku kas ada di dalam tas kamu. Maksud kamu apa? Kenapa kamu mengambil buku dan uang itu? Apakah kamu lagi butuh uang atau apa? Kamu kan tidak sepatutnya untuk mencuri. Alika pun berkata, iya Lily, kalau kamu sedang butuh uang untuk jajan, seharusnya kamu bilang saja kepada kami agar kami dapat membantu kamu. Raka pun menjawab, Li, apa kamu sengaja mengambil uang itu agar nama aku jelek ya? Lily pun berkata, dan tiba-tiba deras sudah mata air Lily membasuh pipi Lily. Lily pun berkata kepada Raka dan Alika sambil terseduh-seduh, maafin aku Alika, Raka, aku tidak bermaksud. Raka pun bertanya kepada Lily, tidak bermaksud bagaimana? Jelas-jelas aku melihat uang dan bukunya itu ada di dalam tas kamu. Iya, aku minta maaf aku minta maaf Alika, aku minta maaf Raka, karena aku sangat menginginkan menjadi bendahara kelas sejak dari kelas 3, tapi malah Raka tahun ini yang terpilih. Aku minta maaf, tolong maafkan aku Raka, maafkan aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin kemarin adalah pelajaran untukku, aku janji untuk tidak mengulanginya lagi, aku mohon.
Raka pun berkata kepada Lili, "Lili, bagaimanapun itu adalah perbuatan salah. Seharusnya kamu ketika ada pemilihan, kamu mengajukan diri untuk menjadi pengurus kelas, bukan untuk menjatuhkan namaku seperti ini." Lili pun menjawab, "Aku minta maaf, Raka, aku sungguh minta maaf." Sambil menangis terseduh-seduh, akhirnya Lilis terus selalu meminta maaf ke Raka dan Alika. Dan Alika pun berkata, "Lili, janji ya kamu tidak mengulangi masalah ini lagi. Udah, jangan nangis. Aku janji, aku dan Raka tidak akan mengumbar masalah ini kepada siapapun, tapi aku harap kamu tidak mengulanginya lagi." Lili pun berkata, "Aku janji," sambil nangis terseduh-seduh. Dan Lili pun meminta maaf kepada Raka dan Alika dan berterima kasih karena ia telah memaafkannya. Begitulah cerita Raka, Alika, dan Lili. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.